I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held. Ya, yang kemarin ya, yang tadi malam, apa topiknya tadi malam? Memikirkan hal-hal yang dari roh, ya. Ya. Dan itu tentunya ada juga kaitannya dengan apa yang dibagikan Papa tadi ya, bahwa manusia batinnya kita harus semakin kuat, ya, sekalipun manusia jasmani kita semakin merosot, tetapi manusia batinnya kita, manusia roh kita harus semakin kuat, semakin diperbaharui, ya, hari demi hari, ya. Ya, ada kaitannya dengan apa yang diajarkan di rumah ini, ya, tentu karena semua apa yang kebenaran yang dibagikan itu adalah tentang Kristus. Amen. Yang semakin sempurna dinyatakan di dalam kita. Amin. Ya, tentu dengan memikirkan hal-hal yang dari roh, yang membuat manusia batinnya kita semakin diperbaharui, semakin kuat. Amin. Dengan memikirkan hal-hal yang dari roh, karena dengan memikirkan itu sama dengan memberi roh kita makan. Amin. Dengan memikirkan itu membangun roh kita. Amin. Jadi sangat membuat kita untuk boleh naik, semakin kita mengerti dan memahami tujuan dari semua kebenaran yang disampaikan, supaya roh kita, manusia roh kita yang semakin kuat. Amin. Manusia jasmani kita sudah ditakdirkan semakin merosot. Amin. Tapi justru di dalam manusia daging kita yang semakin merosot itu membuat justru manusia roh kita semakin diperbaharui. Jadi bersyukurlah kalaupun engkau mengalami sakit, ya, karena itu akan membuat kita, manusia roh kita semakin diperbarui, karena kita akan semakin datang kepada Tuhan, semakin membangun roh kita, ya. Itu membuat roh kita semakin diperbarui tentunya. Amin. Saya justru berpikir gini, iya ya, kenapa di akhir menjelang kematian seseorang biasanya dengan kelemahan, ya kan? Benar nggak? Ya. Supaya firman ini digenapi. Karena kalau dengan tubuh yang semakin lemah, roh yang semakin kuat. Justru. Amin. Jadi kenapa walaupun sehat, pasti manusia jasmaninya pasti makin lemah, makin tua kan makin lemah kan, walaupun sehat, ya kan? Tapi tujuannya ternyata Tuhan membuat desain demikian supaya manusia rohaninya semakin diperbaharui, semakin kuat. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Jangan terbalik ya, mempercantik hal-hal yang daging, hal natural, tetapi lupa, ya, rohnya semakin lemah. Jangan terbalik. Jadi harus roh kita yang harus semakin kuat, semakin diperbarui, semakin seperti Kristus. Amin. Iya. Maka disampaikan oleh Papa tadi, jangan lihat hal-hal yang melahirkan. Amin. Tapi manusia batinnya kita yang harus semakin meningkat. Amin. Tapi gak bisa juga, kan yang penting manusia batinnya. Jadi sehingga tidak memperhatikan lagi bagaimana engkau hidup. Ya, karena Tuhan perintahkan juga kita untuk mengasihi tubuh kita, untuk memperhatikan tubuh kita. Amin. Untuk kita memperhatikan penampilan kita,
supaya itu juga adalah mengekspresikan roh yang kuat. Amin. Haleluya. Ya, kemarin juga sudah dibagikan. Apa yang sudah dibagikan kemarin? Sebab apa? Oke, ayo diulang ya. Roma 8 ayat 5. Hari-hari surga itu tergantung kepada apa yang kita pikirkan. Amin. Bahwa Tuhan mau supaya kita mengalami hari-hari surga seperti waktu Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Amin. Mengalami hari-hari surga di bumi, days of heaven. Amin. Tapi untuk mengalami hari-hari surga itu bukan berarti harus nanti hari setelah hari kiamat, ya. Tapi semasa sekarang juga kita bisa mengalami hari-hari surga di bumi. Dengan apa? Dengan tergantung kepada apa yang kita pikirkan. Amin. Kalau yang di pikiranmu adalah dunia, maka engkau akan mengalami hari-hari tertutup dengan surga. Tapi kalau engkau memikirkan firman-Nya, kebenarannya, perkataannya, maka kita akan mengalami hari-hari surga di bumi. Amin. Ya, pikiran daging itu akan menghasilkan daging, dan akan menghasilkan keinginan daging, itu akan menghasilkan perbuatan daging. Ya, pikiran daging menghasilkan keinginan daging. Ya, jadi saya tadi lihat di Ibrani, kan ada dikatakan bahwa firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua yang sanggup memisahkan apa? Iya, Ibrani 14 ayat 2, ya, 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau saya lihat di dalam bahasa Inggris, pikiran hati itu dibuat di situ adalah intense of the heart, of your heart. Amin. Intense itu berarti maksud, keinginan. Ya, membedakan dikatakan pertimbangan dan pikiran hati. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, to itu pikirannya, berpikir, memikirkan, ya, memisahkan antara apa yang kau pikirkan dengan maksud hatimu, keinginan hatimu. Amin. Ya, jadi kita akan bisa memisahkan, sanggup membedakan itu keinginan hati kita atau pertimbangan yang datang dari pikiran kita, dari otak kita. Amin. Ya, jadi itu yang terus kita bangun, rohlah yang kita bangun. Amin. Rohlah yang kita bangun, karena rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup dan damai sejahtera. Amin. Tetapi daging itu menghasilkan apa? Maut dan kematian. Tetapi roh itu membawa kita kepada kehidupan dan damai sejahtera. Amin. Jadi kita bagaimana untuk menghasilkan kehidupan roh itu adalah dimulai dengan memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Memikirkan dari hal-hal yang roh itu akan menghasilkan keinginan yang datang dari roh. Haleluya. Ini terus diulang-ulang supaya itu menjadi pola. Jadi nggak hanya lewat saja. Itu yang sering kita lakukan sehingga firman itu tidak menjadi pola dalam hidup kita. Kalau itu sudah menjadi pola, kita nggak bisa lagi lari dari pola. Amin. Bagaimana supaya itu bisa menjadi pola?
itu menjadi pola, ayo terus memikir-mikirkannya, terus merenungkannya, terus mengulang-ulangnya, terus mengucapkannya, sehingga itu menjadi pola, sehingga tidak bisa lagi keluar dari pola itu. Amin. Waduh, sadis sekali mami ini. Yes, karena itu sudah pola dalam hidupku, karena itu sudah menjadi pola dalam hidupmu, sehingga kau tidak bisa lagi kompromi. Hello. Bukan soal masalah kerasan, tidak bisa lagi keluar dari pola itu. Sesuatu yang tidak berasal dari roh, habisi itu langsung. Amin. Karena kalau keluar dari pola itu langsung nampak, ini bukan berasal dari roh. Dibangun kesensitifan di dalam roh, maka itu harus kita mengaktifkan roh kita. Karena untuk melihat, untuk mengukur itu, apakah itu kita masih ada di dalam pola, adalah roh kita. Amin. Tapi kalau pola yang dari surga, yang Tuhan katakan bahwa akulah suamimu, bahwa Tuhanlah segala di dalam hidupku, sudah ada pola, maka tidak ada yang lain gitu. Sehingga ketika ada sesuatu yang mencabut, menarik engkau keluar dari situ, yang membuat keluar dari pola, sekalipun itu mungkin sesuatu yang sangat berharga, yang sangat kita kasihi, tapi kalau itu sudah keluar dari pola bahwa Tuhanlah segalanya dalam hidupku, harus kita buang itu. Amin. Kalau ada sesuatu kesedihan-kesedihan yang membuat kita keluar dari kasih Tuhan, yang membuat kita tidak menjadi Tuhan lagi segalanya dalam hidupku, sehingga tidak ada lagi damai sejahtera dalam hidupku, sekalipun itu menyakitkan mungkin, saya harus buang itu dari hatiku. Itulah pola yang dipimpin oleh damai sejahtera. Amin. Sesuatu yang keluar dari pola itu, apa yang menjadi instingnya? Damai sejahtera kita akan berkurang. Amin. Dan damai sejahtera itu adalah karena kehadiran Roh Kudus. Maka kita harus mengaktifkan roh kita senantiasa. Amin. Hanya orang-orang yang memiliki roh yang aktiflah, hanya orang-orang yang memiliki roh yang menyala-nyalalah, yang punya kekuatan untuk membangun pola itu dalam hidupnya. Amin. Jadi tadi sudah jelas bahwa dimulai dengan apa? Memikir-mikirkan firman. Amin. Apa yang kita pikirkan adalah apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Amin. Sehingga itu yang menjadi pikiran kita, dan itu menjadi keinginan hati kita, menjadi keinginan hati kita. Jadi keinginan hati itu ada dua, dan keinginan roh. Amin. Keinginan itu terbangun dari apa? Dari pikiran. Pikiran apa yang kau pikirkan? Apakah pikiran yang berasal dari daging, yang berasal dari sistem dunia? Maka keinginan daging yang terbangun di dalammu. Amin. Apakah keinginan roh? Keinginan roh yang berasal daripada kebenaran. Amin. Ya, apa itu keinginan roh? Saya baca di sini ya, dari Filipi 4 ayat 3. Karena pikiran roh itu harus kita deteksi dari sifatnya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa yang saya pikirkan itu adalah pikiran dari roh? Adalah dari sifat dari pikiran itu sendiri. Jadi kita harus bisa mengenali sifat dari apa yang kita pikirkan. Oh, amin. Maka tidak ada lagi, oh karena bukan kamu yang merasakannya, tapi ada nggak sifat ini di dalam apa yang kupikirkan? Ya, dari Filipi 4 ayat 3. Ya, Filipi 4 ayat 3. Oh, ayat 8 ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
bukan ayat-ayat Alkitab itu yang kita hafal-hafal supaya kita pikir-pikirkan. Hello. Ya. Amin. Jadi memikir-mikirkan kebenaran bukan berarti ayat Alkitab itu kau hafal-hafal. Amin. Tapi pikiran yang dinyatakan oleh Roh kepadamu. Amin. Ya. Pikiran yang diwahyukan. Jadi dari sekian mungkin tentang Ruth dan Naomi misalnya, waktu kita mendengar ya dibagikan oleh Papa, masing-masing kita akan memiliki pikiran yang berbeda, memiliki sesuatu pewahyuan yang berbeda. Amin. Masing-masing kita akan memiliki pewahyuan yang berbeda tentang apa yang dibagikan oleh Papa. Amin. Ada mungkin yang dibagikan ya dia pergi bagaimana dia begitu cintanya ya, ikat janjinya dengan Naomi ya, dia mungkin bisa ya, ada banyaklah pewahyuan lewat itu. Tetapi yang pasti sifatnya ayat 8 ini, amin, semua yang benar ya. Jadi ukurannya itu kebenaran enggak. Jadi bukan karena perasaan kita ya, bukan karena hasil dari apa yang dari pertimbangan pikiran kita, karena keadaan kita, karena kondisi kita ya. Yang kedua apa tadi? Mulia. Amin. Mulia. Kalau itu mulia berarti itu menyenangkan hati Tuhan, itu meninggikan nama Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Apalagi dikatakan di sini semua yang adil, amin ya, semua yang suci. Nanti akan kita semakin kita dibawa lebih dalam, kita akan semakin mengenali ini, amin. Pikiran-pikiran ini akan kita dibawa makin dalam lagi, karena apa yang kita alami, apa yang kita lakukan tergantung dari apa yang kita pikirkan, amin. Amin. Untuk itu kita harus bangun roh kita, kita harus aktifkan roh kita. Amin. Maka kita diberi lewat membaca firman, lewat berbahasa roh, amin, lewat kita bernyanyi buat Tuhan. Wah, itu untuk membangun roh kita, untuk mengaktifkan roh kita supaya kita siap untuk mendengar pewahyuan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Shekaralabaha. Yo bebe, mari bangun rohmu, aktifkan rohmu, terhubung dengan roh. Kita adalah manusia roh, kita memiliki roh Kristus. Shekaralabaha. Pikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar. Shekaralabaha. Yaitu kebenarannya, yang patut dipuji, kebajikan. Pikirkan semuanya itu. Syukur untuk kita boleh datang terhubung dengan rohnya, terhubung dengan hadiratnya, terhubung dengan Bapa. Shekaralabaha. Hileba kasuk leleba. Hikeraleba yanamo. Hileba yanamo sokereleba. Hileba
di dalamku. Haleluya, haleluya. Syakalanatan. Ini terus harus kita lani. Ini harus terus kita lani. Supaya kau dimanapun kau berada, ketika kau bersama-sama, atau bahkan ketika kau sendiri, engkau mampu untuk mengaktifkan dunamis itu. Engkau mengaktifkan kuasa yang ada di dalammu, di dalammu, dan di dalammu. Haleluya. Yesus.
rohmu kuat, kalau rohmu kuat, dan roh itu adalah wujud. Roh itu adalah sebuah pribadi. Roh itu adalah pribadi. Kita roh kan punya pribadi roh. Maka
ada di level yang sama, di mana kebenaran itu datang. Kami yang harus naik, bukan Tuhan yang harus turun, tapi kami harus mengupgrade diri kami, menyamakan frekuensi yang sama, dalam dimensi yang sama, di mana kebenaran itu datang. Sebab kebenaran itu sendiri adalah Allah sendiri. Roh kami hidup oleh karena kebenaran. Roh kami hidup oleh karena kebenaran. Roh kami dimerdekakan oleh karena kebenaran. Roh kami hidup menerima sumber asupan dari surga oleh karena kebenaran di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami yang memutuskan untuk di-upgrade oleh karena kebenaran. Kami tahu Kristus yang ada di dalam kami. Itu sebabnya kami tidak lagi perlu menunggu supaya gelombang air yang di Bethesda itu didatangi oleh malaikat dan bergelombang. Tetapi Kristus ada di dalam kami. Kami tinggal mengaktifasinya sehingga kami boleh mengalami hadirat level dari anak itu dalam hidup kami. Roh Kudus ada di dalam roh kami. Roma 8 ayat 9. Roh Kudus berdiam di dalam kami. Maka kami tidak perlu lagi menunggu melihat sekeliling kami supaya gelombang itu datang. Karena dunamus itu ada di dalam roh kami sendiri. Roh Kudus itu sendiri. Dalam nama Yesus kami akan merasakan dinamika di dalam roh. Mengalami dinamika di dalam roh. Roh kami akan mengalami dinamika Roh Kudus. Kami akan menjadi kreatif. Hal-hal yang baru akan datang. Musim yang baru akan datang. Level yang baru akan dinyatakan. Tidak ada yang tidak bisa kami kerjakan. Karena dinamika Roh Kudus akan membawa kami selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Ide yang baru, pikiran yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, kebosan yang baru. Dinamika Roh Kudus itu yang kami alami di dalam nama Yesus. Kami boleh mengalami ledakan itu karena dinamik itu ada di dalam roh kami. Roh kami akan berbuah-buah seperti mata air, seperti aliran air yang hidup mengalir di dalam hati kami. Dalam nama Yesus, itulah dinamik yang ada di dalam roh kami. Dan kami tahu ada sumber, ada dinamo di dalam roh kami, itu Roh Kudus. Kami bisa melihat surga dinyatakan di bumi dalam hidup kami karena dinamo itu, penggerak itu, sumber kekuatan itu ada di dalam roh kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami tidak lagi bergantung oleh karena sekeliling kami. Kami tinggal mengaktifasi supaya otoritas daripada Kristus dan dunamus dari Roh Kudus bergerak di dalam kami dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengalami hari-hari surga dinyatakan di dunia. Karena surga terbuka di dalam hidup kami, sehingga kami beroperasi di dalam dimensi surga, dimensi kekekalan, dimensi yang tidak terbatas. Kami boleh lihat supranatural. Di dalam nama Yesus kami boleh melihat surga menjadi sumber dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu, muliakanlah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. 1 jam ke depan saya akan membawamu kepada level yang baru. Maka jangan datang dengan hati yang biasa-biasa. Amin. Haleluya.